This is Coast. Indonesian Tech Startup Podcast. Brought to you by appscoast.id. Alright. Mas Andreas ya? Wah, masuk mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Ternyata Mas Andreas yang jadi penumpangku hari ini. Oh my god. Apa kabar Mas Andreas? Alhamdulillah baik. Kita mau kemana nih sekarang? Kantor kalau boleh. Ke kantor boleh? Siap ya, saya start tripnya ya. Wah, aku gak nyangka nih anyway. Bang J ya? Iya, biasa boleh manggil Jai. Jai. By the way, puasa Bang Jai hari ini? Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah. Sudah batal berapa kali? Belum. Alhamdulillah belum. Tadi pagi sahurnya pakai apa? Pakai rendang ayam, pakai buah-buahan. Wis. Pakai buah-buahan. Enggak ini ya. Apa namanya? Itu bahan-bahannya dari hasil iGrow atau? Kita jual iGrow tuh masih ke B2B. Masih B2B? Ya, jadi belum B2C. Nanti kalau kita sudah semakin matang, kita mau rencanakan untuk bisa meluas ke B2C. Oh. Mas Jai ceritain dong apa namanya? Perjalanannya di startup tuh awalnya gimana sih? Akhirnya bisa nyemplung kayak mau bikin startup dan lain-lain. Dulu sebenarnya dimulai waktu saya masih mahasiswa. Tingkat keempat. Oke. Di sana biasa kan berteman dengan teman-teman di Fakultas Ilmu Komputer. Dulu saya di Fakultas Ilmu Komputer di UI. Kemudian kita punya mimpi bersama untuk bisa bikin sebuah perusahaan di mana kita bisa membuat karya. Yang karya itu bukan hanya bisa bikin sustain, tapi juga bisa memberikan manfaat. Nah, akhirnya kita mulai tuh dirintis 3 orang. Belum pernah punya pengalaman sama sekali. Semuanya tuh ya? Belum pernah punya. Kalau boleh tahu ada berapa orang waktu itu? 3 orang waktu itu. 3 orang? Semuanya anak Fasilkom. Anak background IT semua. Nggak ngerti tentang bisnis, keuangan, pengalaman membesarkan bisnis, dan lain sebagainya. Jadi kita modal nekat, nggak ada modal, uang, kantor, kemudian karyawan. Jadi benar-benar semuanya ya dari nol. Mulainya bertiga itu ya? Iya, bertiga dari nol. 3 orang trio geeky ini ya? Soalnya kan Fasilkom semua. Iya, betul. Nah, jadi kita udah mau bikin produk aja, nggak ngerti tentang sebenarnya gimana sih step-step yang harus dilalui ketika kita ingin bikin produk, verifikasinya, mengetahui asumsi kita benar atau enggak ketika terjun di pasar dan lain sebagainya. Jadi kita bikin aja. Produk pertama yang kita buat itu Al-Quran digital ya. Jadi Al-Quran di Android itu salah satu aplikasi Al-Quran digital pertama di Indonesia. Salah satunya masih ada sampai sekarang, alhamdulillah. Namanya Complete Quran. Di Play Store ya. Jadi itu kita bikin, tapi ternyata idealisme kita juga bisa berbenturan dengan realitas. Jadi aplikasi yang kita buat tuh nggak ada bisnis modelnya, tapi kita niatkan hanya untuk kontribusi, biar orang-orang pakai, mereka bisa nyaman baca Quran di handphonenya. Tapi kita nggak mikirkan tentang sustainabilitas, nggak mikirkan tentang bisnis model, jalan aja. Itu produk pertama yang dibuat Jadi kita nggak ada penghasilan, nggak ada gajian dan lain sebagainya, jalan terus. Itu semester 4 ya? Iya, tingkat 4. Tingkat 4? Oh, Semester 7 kira-kira. Semester 7, udah mau akhir-akhir ya? Ya, waktu lagi menjelang bikin tugas akhir itu. Nah, habis itu baru setelah kita bikin produk itu ada tawaran untuk bikin project. Akhirnya kita project kan lah. Jadi bikin aplikasi ini ada duit nih. Ya, ada uang di situ buat perantara. Nah, dari situ uang DP-nya kita gunakan untuk gajian pertama. Terus setelah itu kita bikin produk kedua. Sama modelnya, kita bikin produk untuk memonitor aktivitas sehari-hari kita, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Jadi namanya evaluasi ibadah. Itu juga pro bono juga. Jadi kita nggak ngerti tentang bisnis modelnya, bikin aja, launching ke pasar. Alhamdulillah banyak yang suka, pakai sampai sekarang saat ini. Terus habis itu ada project lagi. Jadi berselang. Jadi yang produk idealisme mah jalan aja terus gitu ya? Ya, project jalan juga. Jadi terus aja berselang, proyekan produk, hingga satu titik di mana kita menyadari bahwa kalau misalnya kita proyekan terus, nggak akan scalable. Karena untuk meningkatkan revenue, profit, pengaruh dan lain sebagainya, kita nggak bisa hanya mengandalkan SDM yang ada saat ini, yang harus bertambah ketika ingin menambah revenue, harus menambah jumlah project kalau misalnya ingin menambah revenue. Jadi akhirnya kita harus bisa punya pengetahuan membuat produk yang bisa sustain dan bahkan bisa membesarkan Badar itu sendiri. Jadi dimulailah untuk itu bikin produk. Waktu itu produk pertama kita tahun 2012 urbankurban.com.
2012. Iya, 2012. Kurban.com. Nah, jadi itu e-commerce untuk beli kurban. Oke, e-commerce Kemudian- untuk beli kurban. Ya, itu kemudian secara transparan dan akuntabel itu bisa kita salurkan di komunitas sosial yang kita ingin pilih. Oke. Nanti ada reportnya, dilakukan secara modern. Nah, itu e-commerce beli hewan kurban pertama di Indonesia pada waktu itu. Jadi E-commerce beli hewan kurban. pertama di Indonesia. Jadi banyak stasiun televisi yang tertarik. Kita sampai diliput lebih dari 7 stasiun televisi nasional untuk kurban-kurban itu. Ya, jadi alhamdulillah berhasil. Tapi emang itu salah satu kelemahan adalah bisnis seasonal. Jadi hanya di menjelang Idul Adha aja. Oh, Setelah itu seasonal banget ya. libur. Sebenarnya passion lo tuh apa sih? Jadi sebenarnya berkarya yang produknya itu bisa menimbulkan impact pada masyarakat secara passion. Berkarya yang bikin sesuatu yang produknya bisa impactful ya. Ya, tapi juga nggak mengesampingkan sustainabilitas itu. Sustain. Karena dia harus sustain, berkembang dengan sangat cepat, bertumbuh sehingga bisa memberikan pengaruh dengan lebih luas lagi. Oh, oke. Karena kalau kecil terus, pengaruhnya juga akan kecil. Oh, oke. Nah, ini kan kita 2 minggu lagi nggak kerasa ya, udah mau Lebaran ya, cepet banget ya bulan Ramadan ya. Nah, itu bisa ceritain nggak sih, Bang J ini daily activitiesnya tuh dari pas bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh apa aja yang dilakuin dan ngapain aja? Biasa sih. Bangun tidur jam berapa? Kalau bulan Ramadan jam 3, kalau misalnya nggak bulan Ramadan mungkin setengah 4 atau jam 4. Oke. Biasanya qiyamul lail dulu, kemudian habis itu sholat subuh berjamaah, habis itu Di masjid ya? di masjid, ya, kemudian tilawah, baca Quran. Itu minimal kalau lagi rajin 1 juz, kalau misalnya lagi malas setengah juz. Oh. Ya, gitu lah, wajib itu. Terus habis itu baca buku. Baca buku? Ya, jadi saya punya target untuk menyelesaikan 2 buku dalam sepekan, dan biasanya saya baca buku-buku impor, buku-buku startup terbaru. Jadi saya suka tuh memantau Amazon mana yang bukunya saat ini sedang lagi bagus-bagusnya, rate-nya baru keluar. Saya beli di Kindle atau di Audible, atau bahkan kalau misalnya bisa beli fisiknya. Jadi Pengguna Audible juga ya? iya, jadi saya kalau berangkat kerja di mobil tuh selalu pasang Audible. Saya sejak pakai Audible udah berapa belas buku saya baca dari Audible. Works ya? Iya, sangat-sangat bekerja. Dari Audible itu saya bisa menyelesaikan 1 buku dalam sepekan. Jadi sepekan itu itu lewat Kindle atau lewat fisik, satu itu lewat Audible. Jadi, targetnya 8 buku per bulan. 8 buku per bulan. Wah, luar biasa sekali. Dan itu berkaitan dengan startup, bisnis. Ada juga buku-buku Islam yang menambah wawasan, knowledge. Tapi targetnya 8 buku sebulan. Iya, 8 buku sebulan targetnya. Tapi bulan lalu saya gagal mencapainya, saya hanya 6 buku sebulan. bulan lalu, waktu bulan Mei. Terus habis itu kalau lagi rajin masih ada waktu olahraga. Olahraga? Ya, olahraga, lari-lari, terus habis itu sit up, push up, sit up. Ya, jadi yang mungkin 15 menit, 20 menit. Setelah itu siap-siap. Biasanya jam 8 itu udah berangkat. Jam 8? Itu nyampe kantor jam berapa biasa? Setengah 9? Setengah 9 kurang. Setengah 9 kurang. Setengah 9 kurang, rencanakan hari di sana. Jadi saya biasa emang bikin to-do list dalam kertas. Oh, oke. Terus habis itu yang akan direncanakan hari itu. Di kantor biasa pulang habis maghrib. Pulang habis maghrib? Habis maghrib, terus habis itu ya ketemu bercengkrama dengan keluarga. Bercengkrama dengan keluarga. Ada anak kan yang masih di bawah 2 tahun, jadi main. Iya, lucu banget. Azima ya? Iya, Azima namanya. Jadi sering main, bikin mainan bareng sama Azima. Jadi sebisa mungkin waktu keluarganya itu dioptimalisasi. Kalau bulan Ramadan ini karena biasanya tarawih sampai jam setengah 9 atau jam 9, jam mainnya lebih berkurang. Lebih berkurang? Udah pulang tarawih biasanya udah ngantuk Azima. Tapi kalau misalnya normalnya itu biasa harus ada sesuatu yang bisa dilakukan bareng sama anak, sama istri. Terus tidur jam berapa biasanya? Biasanya tidur jam 10, jam 11. Jam 11? Ya. Paling telat? Sampai jam 11. Oke. Berarti tidurnya sehari sekitar 4-5 Sebenarnya jam ya? Paling maksimal 5 jam. Paling maksimal 5 jam? Kalau udah lebih dari 5 jam itu saya merasa sangat menyesal. Oh, sangat menyesal? Kenapa? Karena targetnya 5 jam. Kalau kurang dari 5 jam? Itu bagus ya. Oh, malah bagus. Nggak jadi cranky gitu. Boleh cerita nih, the lowest moment ever selama menjalankan startup nih dari 2012 ya? Itu apa sih? The lowest moment banget, dan gimana sampai akhirnya bisa backup kayak? Yeah. Apa yang dipikirkan waktu itu? Dan Tahun 2012-2013 mungkin ya, saat dimana finansial kita tuh belum terlalu kokoh. Jadi kita kan bukan tipikal perusahaan yang diinvest. Oke. Jadi organik bertumbuh, organik sedikit demi sedikit dari keuntungan Dian Project kita bertumbuh, nambah karyawan, terus lagi begitu.
Jadi bukan tipikal perusahaan yang punya backup dana 1 tahun, 2 tahun yang idealnya seperti teori-teori bisnis yang kita ketahui. Jadi ada momen dimana kita nggak mampu untuk bayar gajian, menunda gajian teman-teman. Padahal waktu itu teman-teman udah jumlahnya belasan, sehingga jadi satu hal tersendiri yang membuat saya merasa bersalah dan harus bisa cepat menumbuhkan perusahaan ini. Apalagi ada juga sekarang kan udah pada berkeluarga. Dulu ada juga yang udah berkeluarga walaupun emang nggak sebanyak sekarang. Jadi membayangkan kalau misalnya keluarga itu telat dapat uangnya gara-gara performa kita yang nggak bagus, nah itu jadi sebuah tamparan yang berarti buat saya. Jadi di situ ingin karena kita biasa memperlakukan teman-teman di tim kita tuh sebagai keluarga. Jadi benar-benar punya komitmen, punya value yang sama, punya keinginan bersama, saling maju bersama satu sama lain. Jadi bukan seperti karyawan atau bukan seperti teman semisi aja, tapi juga lebih dari itu. Lebih dari itu. Kalau misalnya Bang Jay kan ya, denger-denger nih orangnya kan family oriented banget ya. Ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang di-spare khusus buat keluarga selain yang tadi kan malam ya, habis maghrib sampai jam 9 atau jam 10 ngobrol sama istri sama anak gitu. Ada nggak di waktu weekend atau apa? Ya biasanya di weekend sih. Ya, di weekend? Kalau misalnya nggak ada acara-acara insidental, biasanya di weekend itu diruangkan khusus memang untuk keluarga. Biasanya ngapain tuh? Pergi ke mana? Ya, atau makan bareng atau jalan bareng. Kalau strength sama weakness-nya Bang Jay ini apa sih? Strength-nya banget? Ya, strength-nya. One point. Mungkin kerja keras, semangat. Kerja keras, semangat. Ya, saya tipikal orang yang nggak mudah putus asa dan nggak kelihatan nggak semangat mungkin. Selalu ada sesuatu yang bisa membakar semangat. Oke. Nah, itu Positive vibes ya. Iya. Oke. Weakness-nya seorang yang sangat risk takers. Oh, seorang yang sangat risk taker. Ya, jadi kadang-kadang kebablasan juga. Banyak pertimbangan atau perhitungan lebih lanjut. Jadi saya butuh di Bader misalnya ada partner yang memang secara analisis, secara pertimbangan itu sangat terstruktur dan sistematis yang membantu saya untuk mengejas itu. Jadi kita pas banget di sana saat ini. Jadi butuh partner yang bisa nyimbangin kekurangannya ya. Iya. Karena ya tipikal yang meledak-ledak, ingin cepat, kemudian mengisi satu hal yang baru. Kalau nggak diredam dengan rasionalisasi yang memang pas ketemu, itu bisa bahaya nanti. Terus juga dengar-dengar katanya Bang Jay orangnya orang yang tipikal multitasker ya. Soalnya katanya kalau misalnya melakukan suatu aktivitas tuh harus dibarengi sama aktivitas lain gitu. Sebenarnya saya nggak percaya dengan multitasking sih. Jadi mungkin kalau misalnya kelihatan bisa banyak mengerjakan sesuatu itu berarti saat dimana saya lagi nggak produktif harusnya. Karena sekarang saya lagi mulai membiasakan diri untuk pakai teknik Pomodoro. Pomodoro? Ya, jadi saya ada kitchen timer, fisik beneran saya bawa kemana-mana di tas. Kalau misalnya saya lagi kerja, satu time boxing 25 menit, saya putar 25 menit, nanti alarm bunyi, kling, selesai, saya istirahat 5 menit. Kemudian ganti lagi tas berikutnya. Jadi itu untuk membantu menguatkan konsentrasi. Tadi baca audio itu juga menguatkan konsentrasi. Lagi nyetir, dengerin, apalagi bahasa Inggris. Jadi emang benar-benar harus konsentrasi. Jadi melatih konsentrasi di nyetir setengah jam sambil dengerin audible itu jadi terapi tersendiri untuk meningkatkan daya konsentrasi. Lalu ada apa dengan jalan Daan Mogot ya? Kok bisa sampai 11 kali kecelakaan gitu? Kenapa ya? Itu dulu waktu saya masih mahasiswa itu. Oh iya, itu kenapa tuh? Katanya bersejarah banget ya jalan Daan Mogot buat lo ya katanya. Itu dulu waktu mahasiswa kan saya orang tua tinggal di Tangerang. Saya naik motor, lagi mahasiswa kan banyak aktivitas. Saya ikut organisasi, ikut lomba, ikut di asrama juga ikut banyak program pembinaan. Jadi kalau pulang tuh pasti selalu malam dalam kondisi capek dan hampir probabilitas untuk tertidur di motor itu sangat sering. Jadi dalam perjalanan itu pasti ada 10% atau 15% waktu di mana saya tertidur sambil berjalan. Ya ampun, luar biasa. Nyetir motor sambil tidur. Ya. Tapi alhamdulillahnya selalu kecelakaan sendiri, nggak pernah melibatkan orang lain. Nah, lagi jalan tiba-tiba terbentur trotoar, atau lagi jalan terbentur separator busway, atau lagi jalan kepleset tiba-tiba. Ya Allah.
Itu beneran sampai 11 kali? Iya, 11 kali. Yang parah itu 2 kali. Jadi benar sampai motornya nggak bisa dibawa jalan lagi, itu termasuk parah. Kalau tadi ngobrol-ngobrol kan, Bang J ini kan tipikalnya orangnya fearless ya. Punya nggak sih ketakutan apa sih yang paling ditakuti gitu? Dicerain istri atau bangkrut atau apa gitu mungkin? Apa ya ketakutannya? Apa? Kalau misalnya amal ibadah selama ini nggak diterima sama Allah kali. Itu yang paling takut ya? Bekerja keras banyak banget yang telah dilakukan, takutnya niatnya nggak lurus, yang dilakukan itu banyak menyakiti hati orang lain, atau banyak sekali kesalahan-kesalahan dilakukan tapi ternyata dinilai sama yang di atas nggak bener. Nah itu mungkin. Itu yang paling takut ya? Kalau bangkrut, gagal dan lain-lain tuh insya Allah nggak jadi sebuah ketakutan yang berarti, karena saya yakin selalu ada jalan dibalik dengan kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan. Luar biasa. Terus selama hidup nih, punya nggak sih pernah ngalamin kejadian yang memalukan dan nggak bisa dilupain sampai sekarang? Misalnya apa gitu? Apa ya yang memalukan? Yang aduh kalau aku inget itu tuh kayaknya pengen gimana gitu, kayak aduh aku malu banget ya waktu itu gitu. Waktu menikahi istri saya, jadi saya diminta untuk menghafalkan surat An-Nur. Surat An-Nur. Jadi saya mau baca itu sekitar 5 halaman surat An-Nur. Tapi ketika pada waktu melafalkan di waktu ini acara pernikahannya, waktu mau akadnya. Nah, saya ada beberapa bagian yang nggak ingat, sehingga harus dibantu oleh orang yang menemani saya. Nah, di situ adalah momen yang paling memalukan, salat yang paling memalukan dari hidup saya. Bang Jay punya saran buat techpreneur yang ada di Indonesia atau siapapun yang lagi mau coba untuk buat startup atau apa gitu? Mungkin ada saran yang mau Bang Jay berikan gitu? Apa ya? Selalu rendah hati dan mau belajar terus mungkin. Selalu rendah hati dan mau belajar terus. Belajar, kemudian mencoba hal yang baru. Karena di situ kita nggak tahu yang kita lakukan saat ini adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian menambah kenalan, silaturahim, berjejaring, sehingga nanti banyak kesempatan-kesempatan juga bisa kita dapatkan. Kemudian jalani startup kita bukan hanya sebagai sarana untuk memperkaya diri atau untuk menjadikan kita terkenal, tapi menjadikan startup itu sebagai bagian dari sarana kita memberikan manfaat dan kontribusi buat orang lain. Yang dengan memberikan manfaat itu kita juga bisa dapat return dari aspek finansial, peningkatan kapasitas, dari aspek apapun yang kita nanti harapkan itu nanti akan baliknya juga ke kita sendiri. Kasih do's and don'ts list dong buat para stakeholder startup di Indonesia, terutama techpreneurnya. Untuk do ya? Sebelum memulai sesuatu, buat produk, startup dan sebagainya, pastikan ide kita, market kita, problem kita, asumsi kita tuh sudah terverifikasi. Jadi itu untuk meminimalisir kemungkinan gagal. Karena startup itu kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Jadi sudah kemungkinan gagal sangat tinggi, diminimalisir dengan verifikasi yang matang pun juga masih tinggi juga. Masih tinggi juga padahal. Jadi apalagi kalau nggak diverifikasi sebelum menimbulkan kerugian lebih besar lagi. Nah, kemudian berikutnya mungkin mulai dengan area atau domain di mana kita expert di sana, sehingga kita bisa punya unfair advantage di sana. Karena unfair advantage ini yang nggak bisa ditiru oleh orang, atau mereka untuk menirunya perlu cost yang berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dengan diri kita. Jadi apa domain expert kita, atau paling minimal temukan co-founder yang punya domain expert di sana, sehingga bisa memberikan unfair advantage di sana. Sehingga ketika ditanya kenapa saya harus memilih kamu untuk bergabung ke perusahaan kamu atau untuk investasi di perusahaan kamu, kita bisa menjawabnya dengan sangat firm, sangat yakin, karena kita adalah orang yang spesial untuk menjalani ini. Kita adalah orang yang terpilih untuk menjalani ini. Yang lain tidak terlalu spesial untuk menjalani ini. Unfair advantage. Iya. Kalau don't, mungkin perhatikan juga aspek atau matriks di perusahaan kita yang paling substansial, objektif, untuk mengukur perusahaan kita ini bertumbuh dengan sehat atau enggak. Contoh misalnya berapa biaya akuisisi customer, berapa lifetime value dari customer,
berapa bulan lagi kita mampu bertahan dengan kondisi kas saat ini, berapa besar profit yang kita bisa dapatkan, estimasi profit yang bisa dapat kalau misalnya sekarang ini belum profit. Jadi benar-benar itu dijadikan sebagai matriks buat kita dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai kita terlalu banyak membuang uang tapi ternyata nggak berrelevansi signifikan dengan matriks utama yang kita ingin harapkan. Pesan terakhir deh, Bang J, yang mau disampaikan mungkin buat appers. Buat kamu yang lagi mau jalanin startup, ya, kalau kamu masih mahasiswa, manfaatkan masa mahasiswa itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita sinergiskan dengan tujuan kita membangun startup. Misalnya kita bisa jadikan skripsi kita sebagai bagian dari roadmap untuk memverifikasi asumsi produk kita. Kita bisa jadikan lomba misalnya di sekitar kita untuk bagian dari memverifikasi atau menguji apakah ide kita merupakan ide-ide yang menarik atau membuat orang tuh memperhatikan kita. Jadi itu bagian dari step pertama. Kalau mau membuat dari masih kuliah juga nggak masalah, tapi jangan tinggalkan kuliah. Jangan drop out lah. Karena yang drop out untuk mendirikan startup itu probabilitas suksesnya mungkin ada tapi sangat kecil dibandingkan dengan mereka yang ternyata gagal juga. Kemudian mulai dengan cepat supaya verifikasi dengan cepat supaya ketahuan juga kalau misalnya gagal dengan cepat. Tapi jangan juga menyerah ketika kita tahu kalau misalnya kita gagal. Jadikan kegagalan itu sebagai pupuk bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau yang sedang menjalani startup saat ini, kita harus banyak-banyak berefleksi nih untuk memperbaiki performa startup kita di sisi apa. Banyak belajar, banyak berkenalan, tanya kepada mentor kita, baca dan semuanya, ikuti perkembangan terbaru. Asumsikan startup kita harus bisa mengikuti tren 5-10 tahun ke depan, apakah kita masih ada. 10 tahun ke depan masih ada apa enggak? Iya, jadi kita buat startup bukan hanya untuk 5, 10 atau 20 tahun. Karena bisa jadi kita akan menjalani hampir seumur hidup. Jadi bagaimana cara membuat startup kita terus tetap inovatif dan kompetitif. Kita sudah sampai, Mas Andreas. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mau sharing-sharing. Semoga Weather interaktif dan semua produknya iGrow, Learn Quran dan lain-lain semakin sukses. Dan juga buat Bang J juga semoga sukses dunia dan akhirat, itu yang paling penting. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini saya Entrep ya. This is Indonesian Tech Startup Podcast, brought to you by appscoach.id.